Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul Coats of Skins, jubah dari kulit binatang. Kita mulai di Kejadian 3 ayat 21. Di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat jubah dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa Bapa yang lebih dulu menyembelih domba untuk mereka bisa menyembelih domba. Dan pernyataan itu berdasarkan untuk mereka bisa menyembelih domba, mereka harus hidup. Artinya, harus ada yang disembelih terlebih dahulu untuk mereka bisa hidup dan bisa menyembelih domba. Mari kita lihat dari sudut pandang mereka hidup. Mereka harus hidup untuk bisa menyembelih domba, karena orang yang mati tidak bisa menyembelih domba. Untuk mereka bisa hidup dan bisa menyembelih domba, apakah kira-kira kehidupan mereka adalah hasil dari kematian binatang? Apakah bisa kehidupan binatang menggantikan kematian mereka dan memberikan mereka kehidupan untuk mereka bisa membunuh domba? Jawabannya tidak bisa. Kalau harus ada domba yang disembelih terlebih dahulu supaya bisa menyembelih domba, artinya harus ada domba yang disembelih dan memberikan kehidupan bagi mereka untuk mereka bisa menyembelih domba. Dan ini tidak masuk akal. Karena yang bisa membuat manusia hidup sehingga manusia bisa menyembelih domba adalah kehidupan God. Dan Yesus adalah God, bukan kehidupan binatang. Yesus mati 4.000 tahun kemudian setelah manusia berdosa. Jadi, tidak ada yang disembelih sebelum mereka menyembelih domba. Yesus tidak disembelih dan kita tidak melihat ada domba yang disembelih. Jadi ketika dikatakan The Lord God make the coats of skins, ini berbicara dari sudut pandang rencana keselamatan, di mana Tuhanlah yang mempersiapkan rencana keselamatan. Di Efesus 2 ayat 8, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan hasil usahamu sendiri. Itu adalah pemberian Bapa. Jadi, untuk katakan the Lord God make the coats of skins, itu adalah pemberian. Dan itu adalah righteousness. Itu adalah pemberian Bapa, bukan hasil usaha kita sendiri. Dan itu bukan berbicara siapa yang menyembelih domba. Berdasarkan konteks cerita, tidak ada domba yang disembelih sebelumnya, karena tidak ada gunanya kematian domba, sehingga tidak ada yang menyembelih domba dan memberikan jubah dari kulit domba kepada mereka. Artinya, berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 18, fungsi dari menyembelih domba adalah untuk bisa melihat sesuatu yang perlu dilihat sebelum itu bisa kelihatan. Keselamatan kita tergantung dengan bisa melihat apa yang perlu dilihat. Dan bagaimana bisa selamat kalau belum ada yang bisa dilihat? Dari sudut pandang itulah domba penting. Domba penting untuk dilihat orang yang perlu melihat apa yang perlu dilihat melalui domba untuk karakternya dirubahkan. Apakah Bapa dan Yesus perlu dirubahkan karakternya? Jawabannya tidak. Artinya, bukan Bapa yang perlu menyembelih domba. Yang perlu menyembelih domba adalah orang berdosa yang perlu dirubahkan karakternya. Mari kita lihat buktinya di Amazing Grace halaman 15 paragrafnya yang ketiga. To Adam, the offering of the first sacrifice was a most painful ceremony. Jadi, korban yang pertama dipersembahkan oleh Adam. Dan kita lanjut baca, His hand must be raised to take life which only God could give. As he slew the innocent victim, he trembled at the thought that his sin must shed the blood of the spotless Lamb of God. Jadi, tangan Adam yang harus mengambil kehidupan daripada korban yang pertama. Adam yang menyembelih korban yang tidak bersalah dan tangannya gemetar. Kalau ini adalah korban yang pertama, artinya tidak ada korban sebelumnya. Dan ini mengkonfirmasi bahwa korban pertama harus diberikan oleh Adam.
Dan yang perlu dirubahkanlah yang perlu melakukan itu agar dia bisa berubah. Artinya, coats of skins itu hanya bisa diberikan setelah mereka menyembelih domba. Mari kita ke Kejadian 3 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa mata mereka berdua terbuka, dan ini artinya mereka melihat kondisi mereka setelah berdosa. Mereka telanjang karena mereka telah kehilangan terang kemuliaan yang adalah jubah mereka. Ini sama dengan Roma 3 ayat 23, di mana karena berdosa kehilangan kemuliaan Tuhan, dan sekarang mereka merasa malu. Mereka belum menyembelih domba di sini. Apakah mereka sudah sadar akan dosa mereka dan melihat rencana keselamatan, bahwa ada yang merencanakan keselamatan mereka dengan mati dan memberikan kuasa untuk tidak berdosa lagi? Jawabannya belum. Hasil mereka inilah adalah membuat pakaian dari daun pohon ara, dan ini adalah usaha manusia, bukan usaha Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, Tuhan membuat jubah dari kulit binatang. Dan ini kalau usaha Tuhan melalui kita menyembelih domba. Di Yohanes 3 ayat 16, For God so loved the world. Berdasarkan konteks, the world di sini adalah Adam dan Hawa. Dan ini sudah berlaku sejak manusia berdosa. Artinya kita bisa baca bahwa For God so loved Adam and Eve. Dia memberikan anaknya. Hasil dari Bapa memberikan anaknya sudah bisa di-benefit walaupun Bapa belum memberikan anaknya. Barang siapa percaya di dalam Dia atau di dalam rencana keselamatan atau pemberian Bapa ini, barang siapa percaya, pertanyaannya kapan? Kita aplikasikan Yohanes 3 ayat 16 di Taman Eden. Kalau di Taman Eden mereka sudah hidup sebelum mereka menyembelih domba, artinya kematian mereka tidak terjadi di saat seharusnya terjadi, sehingga mereka bisa hidup, di mana seharusnya mereka mati, supaya mereka bisa percaya. Barang siapa percaya ini haruslah orang yang hidup. Jadi, di Eden, pertama kita harus percaya bahwa upah dosa bukan seperti yang setan katakan, yaitu bukan kematian. Nomor 1, kita harus percaya bahwa kita harusnya mati dan kita hidup karena ada yang sudah menggantikan kematian kita di saat seharusnya kita mati. Bukan karena setan katakan, walau melanggar tidak akan mati. Setelah itu, barulah menyembelih domba. Dan ketika menyembelih domba, kita akan sadar betapa kejinya yang kita lakukan dan melihat betapa kita bergantung pada yang mati menggantikan kematian kita. Barang siapa percaya, artinya ada yang bisa tidak percaya. Kalau berbicara tentang ada yang tidak percaya, artinya mereka tidak percaya bahwa mereka bisa hidup karena ada yang mati menggantikan kematian mereka. Dan ini adalah Injil palsu setan di Eden. Artinya, kalau kita tidak percaya, kita tidak mendapatkan benefit daripada kematian yang menyebabkan kita hidup. Kalau itu benar, lalu kenapa kita benefit dengan kita hidup? Bagaimana kita tidak mendapatkan benefit sementara kita sedang benefit? Artinya, kita hidup itu bisa dikatakan bahwa kematian Yesus belum berlaku bagi kita. Dari mana kita tahu bahwa itu benar? Dari kata barang siapa. Kalau kita tidak percaya, kita tidak pernah akan benefit. Kenapa Yesus tidak langsung mati? Jawabannya karena kata barang siapa. Barang siapa artinya kita bisa tidak benefit dan kita bisa benefit. Waktu Adam dan Hawa berdosa, execution of judgment, eksekusi dari upah dosa milik mereka ditunda atau digeser. Eksekusi kematian akan dijalankan, tapi tidak dengan segera. As soon as there was a sin, there was a savior. Jadi ketika ada dosa, ada juru selamat. Juru selamat ini memberikan kuasa untuk menurut.
Makanya Injil sudah masuk di Taman Eden. Tetapi kematian yang harus dijalankan itu ditunda. Buktinya Yesus mati 4000 tahun kemudian. Digeser itu artinya akan dijalankan tapi belum. Kita belum mati karena kematiannya digeser. Sementara digeser, gunakanlah waktu hasil penggeseran untuk bisa menerima kuasa Injil. Sementara hidup di kesempatan hasil penggeseran eksekusi kematian, kita bisa saja termasuk dalam barang siapa yang tidak perlu mati. Kalau tidak digeser, tidak ada kesempatan untuk termasuk dalam barang siapa. Bagaimana bisa hidup kalau belum ada yang mati? Jawabannya, kematiannya digeser. Mari kita baca di kutipan Roh Nubuat Redemption halaman 17. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memperpanjang sabarnya untuk sementara. Tuhan menunda untuk waktu tertentu eksekusi yang penuh daripada sentence of death yang dipronounce upon man. Jadi, Tuhan mengulur waktu eksekusi kematian bagi orang yang seharusnya mati. Dan yang benefit dari kematian Yesus 4000 tahun kemudian adalah yang menggunakan waktu penggeseran untuk menerima kematian yang menggantikan kematiannya yang masih di masa depan. Tapi, kalau menolak, tidak akan mendapatkan benefit dan akan membayar upah dosa 1000 tahun kemudian. Jadi, probation itu adalah eksekusi ditunda untuk bisa bertobat. Yang menggantikan kematian sudah pasti dan tidak masalah kapan matinya. Tetapi, yang paling penting sekarang adalah waktu untuk merubah apa yang menyebabkan awalnya harus mati. Yesus tidak langsung harus mati. Dan apakah kita percaya atau tidak bahwa akan ada yang mati? Jadi fokusnya adalah kita diberikan kesempatan. Dan dia pasti akan mati. Dan tidak perlu harus langsung mati. Makanya tidak ada yang perlu mati. Tetapi janji bahwa ada yang akan mati itu sudah diungkapkan janjinya dalam bentuk menyembelih domba. Kejadian 3 ayat 21. Makanya orang-orang sebelum kayu salib, barang siapa yang percaya tidak menyia-nyiakan sacrifices dan offerings, korban-korban dan persembahannya. Demikianlah Summary Daily Bible School kita. Tuhan memberkati.